berawal dari mimpi, someday saya akan ke Mandalika. Entah itu touring, entah itu apapun, tapi suatu hari akan ke Lombok waktu itu. Mikirnya pas pertama kali Mandalika dibuat, wah ini bakal asik banget nih. Waktu itu juga mikir kayak asik lagi kalau touring bareng teman-teman, terus habis itu melakukan activity di sana. Terus nanti ada event MotoGP atau balapan apapun itu di sana tuh kayak nonton asik aja gitu loh. Dan awal tahun kemarin sudah terjadi MotoGP di Indonesia di Mandalika Circuit. Awal tahun kemarin saya hampir berangkat dan ya kalian tahu sendiri, awal tahun saya kena COVID waktu itu karena harus swab, pasti kecewa. Dan waktu itu mikirkan ya Mas Teh, ada hal positif yang lain disembunyikan di semua ini, kayak misteri ilahi gitu loh. Saya berusaha mengikhlaskannya dan akhirnya bisa berangsur-angsur pulih. Dan di bulan November kemarin dikontak dari teman-teman HC3 Semarang. Halo Mas Lukas, ya tanggal segini aman? Aman. Ada CBR Track Day di Mandalika. Dan waktu itu saya langsung lemesnya itu sama seperti saya membaca status web positif waktu sebelum berangkat ke Mandalika di MotoGP. Lemesnya tuh kayak wah. Dan saya sejujurnya seneng ya, saya berterima kasih ke Tuhan karena ini adalah anugerah. Di satu sisi saya juga ya nggak habis pikir ini saya siapa gitu loh. Aku ki sopo ngono lho kok iso nanti dapat kesempatan kayak gini gitu loh. Dan ternyata memang benar saya berangkat. Dan kali ini saya akan menceritakan vlog 3 hari saya di Lombok, Mandalika. Jadi acaranya itu 3 hari, dan di dini hari saya berangkat dari stasiun Solo Balapan ke IR Juanda, Bandara Juanda Surabaya, untuk berangkat lagi ke Lombok. Jadi saya transfer gitu loh. Solo Balapan tekan Kupeng, terus berkening IR Juanda, IR Juanda ke Bandara Internasional Lombok. Saya sesampainya di Lombok, ini activity yang saya mau ceritain. Ini experience yang menurut saya sih kayak gak habis pikir gitu loh, kok Honda bisa nge-treatment orang atau vlogger tuh bisa sebaik ini gitu loh. Maksudnya saya belajar sesuatu adalah hospitality-nya mereka itu sangat baik banget buat kita semua vlogger, content creator gitu loh. Sudah lama tidak bertemu, terakhir event Trabas, boy. Trabas anjir. Udah 2000 berapa sih? 2019 ya? Ada Sumarlin, Kang Taufik, Mbak Siska, Mbak Tika. Halo. Dandi di sini banyak orang. Jadi ini kita mau snorkeling dan nggak tahu ya. Aku experience snorkeling tuh terakhir kali di Karimun Jawa. Oke. Buset. Oke, kamera semua. Diajakin ke Gili Trawangan, Gili Air, terus satu lagi Gili apa ya? Jadi Gili itu pulau. And then kita snorkeling di situ, lihat jenenge kodok sih, jenenge kodok kura-kura. Apa penyu astaga. Penyu ya. Udang, sambel, ngono-ngono lah sebagainya. Selesai sudah snorkeling Ria. Kemarin jam 10 aku tuh masih masak. Masak apa, mie goreng? Ya masak orderan customer. Oh lu ini kan ya punya kafe ya? Iya. Gimana? Dan sekarang tahu-tahu udah di Lombok. Gimana Kang experience-nya? Gokil. Berasa di mana gitu. Gimana? Enggak, masalahnya tadi kan Ateng Katros ini adalah orang yang satu-satunya kayak kurang gimana gitu, takut mabuk laut kan kayak. Oh iya, takut mabuk laut. Nah, terus mabuk laut. Pengalaman apa itu? Pengalaman muntah. Gue sebenarnya kalau mabuk laut nggak takut. Padahal nggak minum bisa jackpot ya. Iya, yang gue takutin kalau gue mabuk laut adalah gue dicengin. Itu ketakutannya itu. Kalau muntah doang nggak masalah. Nggak masalah. Dicenginnya tuh sampai tahun depan. Sakitnya tuh di dalam gitu. Oke, kita nanti mau makan dulu. Check it out. Mari kita bersepeda bersama Jody yang di sana. Oke. Let's go. Dan Ejigem yang belum face reveal. Asgum ini
Dari mulai 1945 sampai 2022 belum press refill. Permisi mas, baru belajar sepeda mas. Enggak, enggak. Hai. Jahat sih. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí. Jadi untuk kloter ini tuh saya barengan dengan teman-teman di Jakarta kayak Jody dan Dimas, Pak Haji Taufik, Ateng Katros, Eji Gem, dan Malik. Dan saya satu-satunya orang yang dari Jawa Tengah untuk ikut grup ini atau kloter ini. Sementara dari Jawa Tengah dan Jogja seperti Putut Saanone dan Satiman Motovlog itu mengikuti kloter dari komunitas. Dan kita malamnya bertemu di situ bareng-bareng komunitas di dinner di Kingsman. Jadi di situ kita ya istilahnya gathering lah bareng-bareng komunitas teman-teman untuk bertemu dengan pembalapnya juga. Preparation untuk track day keesokan harinya. Selamat malam semuanya. Sudah malam dan kita sudah sampai di villa dengan keasikan yang tadi. Sedikit ini mau mereview villa yang ada di sini adalah Batatu Villa. Itu lantai 2 untuk Dani Malik, Ejikem, bawah Sumarlin Putra sama saya. Tuh. Saya masuk dalam ini saya agak berantakan ya. Ini berantakan gara-gara Marlin toh ini. Apa Les? Gue lagi ngedit guys. Ngedit jam 11 yang biasanya jam WIB itu jam 10. No, aku mau kaget tuh. Kamar mandi nih leh ombo saka kamarku. Iki sih tempat sakral gini nek. Aku karo Saanone Motovlog iki aku pernah review kamar Saanone. Kuwi tempat nyisil ngono. Wis tempat sakral ya karena banyak ide-ide ditemukan di tempat yang seperti ini gitu. Banyune konsepnya waterfall. No, waterfall. Untuk ketok ora. Lagi pengen umbah-umbah. Lagi pengen bisa-bisa piring pas digawe ngono ya, misalkan kayak piringnya wakeh atau kayak tamu nih misalkan 50 atau 100 ngono tuh piringnya blok piring ini ngumbah bareng ngono gampang banget. Di hari kedua track day ini sebenarnya videonya sudah upload, tapi saya akan ceritakan beberapa set by set yang belum saya ceritakan di video sebelumnya, yang menurut saya ini adalah experience yang sangat-sangat apa ya, bikin saya tuh wow, ternyata tuh banyak orang yang bertalenta juga gitu loh. Jadi ada teman-teman dari komunitas yang mainnya bagus, yang nggak sempet kerekam karena dibagi beberapa kloter, dan saya termasuk kloter kedua setelah yang pertama. Ya mestinya kayak ngono ya. Sebelumnya sudah di brief dulu safety-nya kayak gimana, terus nanti kita itu 4 lap dan di 1 lap pertama tuh ada safety car ngikutin di belakang seperti biasa, dan lap-lap selanjutnya itu kita terusin dengan ya sebenarnya nggak balapan banget tapi ya agak terpacu ya, walaupun saya tuh gimana ya, kalau misalkan ada sponsor yang mau mensponsori saya jadi pembalap yus kita harus ke blacklist ya, karena saya berat badannya segini 105 kilo gitu loh. Jadi waktu itu pas di lap untuk yang sesi pertama, jadi dibagi 2 sesi. Sesi pertama itu 4 lap, sesi kedua juga 4 lap. Dan sesi pertama itu memang nggak terlalu nge-push karena memang mengenalin dulu sirkuit yang gimana gitu loh. Dan sesi kedua itu agak nge-push ya. Dan sesi pertama itu saya tuh ya di belakang terus sama Mas Ateng sama Eji Gem. Dan di sesi kedua saya juga sama Eji Gem. Mas Ateng tumbang, dia nggak masuk lagi gitu loh. Jadi menurutku ini sangat-sangat experience yang buat saya tuh walaupun memang nggak bisa menyaingi atau overtake mereka, tapi kayak rasanya tuh kayak saya ngerekam dari sesi pertama, sesi kedua tuh di sirkuit tuh kayak berbebas dengan pemandangan yang sangat oke gitu loh. Setelah saya mencoba 2 sesi itu, saya jadi kayak terbuka pikirannya, ternyata pembalap itu satu pertama tuh mentalnya tuh bener-bener ngeri banget, kayak mereka berani gitu loh dan hafal semua medan gitu ya. Maksudnya dia mau belok di speed 150-an lebih itu kayak nggak mikir gitu, bukan nggak mikir ya, bahasanya kayak ya penuh perhitungan tapi kayak aman gitu loh, santai aja gitu loh. Saya belok 120 km tuh kayak udah gemeter aja gitu loh, itu wah
Saya nggak bisa berkata-kata, lihat pemandangannya sangat bagus banget di Mandalika. Sempat ada satu kejadian saya terlalu fokus lihat ke atas jadi panic braking. Ya nggak terlalu parah sih, tapi yang saya pelajari setelah track day kemarin, di saat Anda nggak fokus per sekian detik aja itu bisa bikin belokan itu melebar, bisa masuk gravel dan lain-lain gitu loh. Kalau lihat foto saya kayak nggak terlalu miring ya, maksudnya sliding padnya masih jauh dengan aspal gitu kan. Saya mau menjelaskan ya kayak klarifikasi gitu loh. Di saat Anda masuk ke sirkuit itu kayak dibebasin kayak ke alam liar gitu loh. Anda mau jadi pribadi atau karakter yang kayak gimana, mau liar dan tidak, itu terserah gitu loh. Dan saya efeknya adalah kaget. Saya nyentol aja belum pernah, langsung nyobain Mandalika gitu. Kaget, kayak panik, di satu sisi kayak wow keren banget gitu, kayak cuman bisa nikmatin ya udahlah, go with the flow. Karena kan pasti kan di waktu beberapa tikungan itu ada racing line ya, maksudnya racing line-nya tuh saya ikutin aja gitu loh, aman, racing line ikut. Terus habis itu saya bikin bikin video gitu-gitu aja santai gitu loh. Jadi ini set by set yang saya nggak terlalu ceritain di video sebelumnya. Jadi menurut saya ini adalah experience di hari kedua itu, track day itu sangat-sangat oke banget, kayak pengen teriak gitu loh, tapi kayak sulit gitu kan. Di hari kedua ini cukup padat dan menurut saya itu panas banget di sana. Jadi setelah sesi 2 selesai aja saya harus berendam aja. Kayak pembalap ya berendam banyu adem gitu. Suasana Mandalika gimana? Suasana Mandalika setelah hujan. Dari Malik. Suasana Mandalika setelah hujan itu yang dibawahnya. Saya juga seneng banget di hari kedua, banyak kenal sama teman-teman baru kayak Wasa Wirman, terus Adeniar, dan teman-teman yang lain. Semakin kenal, semakin gatheringnya lebih kerasa gitu loh. Ya walaupun saya adalah konten kreator dari daerah, bisa kumpul bareng mereka dengan, ya kalau orang-orang lihat angkanya gede, di satu sisi ya mereka tuh konten kreator yang angka besar, sudah terkenal banget dan sebagainya, tapi di satu sisi lain mereka tuh asik juga buat temen bercanda gitu loh. Mereka nggak mandang followermu cuma segini, gak usah lu pingin minggir sana, kayak lu pergi deh. Weh, lu mau ada followermu situ, nggak kayak gitu. Teman-teman komunitas juga ya banyak yang excited. Menurut saya sih ini adalah salah satu gebrakan yang keren banget gitu. Gebrakan yang bikin orang tuh yang sebelumnya nggak expect ke Mandalika, terus akhirnya kasih ke Mandalika dengan CBR experience gitu loh. Dan dengan motornya beberapa untuk komunitas motornya mereka sendiri gitu loh, kayak Putus Awanone bawa Cibret, terus dari teman-teman komunitas lain juga ada yang bawa motor sendiri, dan saya lihat kencang-kencang juga nih motor gitu kan. Jadi setelah sesi track day selesai, kita diajak main ke bukit dan itu pemandangan yang bagus banget. And then tadi saya dikasih bingkisan Mr. Lucas. Kita buka apa aja isinya. Tangan sicinya, kalau sicinya nggak merah ya angel ya. Wow, ternyata kuali. Aku sudah tahu ya. Welcome to CBR Track Day 2022. Thank you for your time. We are so glad to have you here. Wow. Ternyata ada sapu polo, ya ini saya terima kasih banyak, saya senang banget. Cuman nih buat tawuran masih belum berdemek. enggak bercanda, bagus banget anjir. Wow, ternyata syuting di sini ya asik ya. Cahayanya tuh cuman dari ambience-nya, dari lampu utamanya, tapi masih enak dilihat ya. Experience-nya kali ini tuh benar-benar beda dari yang lain, karena menurutku sebuah impian untuk bisa ke Lombok, karena memang dari awal tahun itu ekspektasiku udah seneng nih ke Lombok nih, nonton MotoGP, dan ternyata gagal.
dan akhirnya diberi kesempatan lagi untuk bisa nikmatin. Menurutku dari Honda itu mengapresiasi seseorang content creator tuh baik banget gitu loh. Salah satu value yang bisa dipakai mungkin sama brand-brand lain. Jadi ya intinya seperti itu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat Honda NTB AM yang sudah mengundang saya untuk bisa di CBR Track Day yang menurut saya beneran nggak nyangka. Jadi ketiga kita diajak untuk ke arah pantai untuk makan siang. Kita sempat nyobain beberapa jalan Lombok yang menurutku belum semuanya, tapi udah kayak mewakili Lombok gitu loh. Dan pemandangannya keren banget sih. And then kita makan siang dan akhirnya kita perpisahan di situ, foto-foto, asik gathering, ngobrol satu dengan yang lain gitu kan. Dan akhirnya kita berpamitan. Jadi di video ini saya mau kayak flashback beberapa aktivitas saya di Lombok, dan menurut saya ini adalah pengalaman berharga yang saya dapetin dan nggak akan dilupakan seumur hidup. Unforgettable moment. Ini adalah salah satu video spesial juga untuk Honda. Saya mau berterima kasih banyak sudah bisa dikasih kesempatan seperti ini yang bener-bener langka di hidup saya gitu loh. Yang sempat kemarin di MotoGP yang jujur aja itu semua tiket, semua akomodasi dan semuanya sudah kebeli dari Honda sendiri. Dan mereka kayak nggak meragukan gitu loh, maksudnya kayak trauma ke saya untuk mengundang saya gitu loh. Wah, Mas Lukas nanti nggak bermasalah lagi dan sebagainya. Dan akhirnya saya dikasih kesempatan lagi gitu. Dan saya kayak bener-bener dikasih kesempatan hidup lagi gitu loh, untuk saya bisa bersemangat berkarya lagi untuk ke depan gitu loh. Dan momen ini adalah semacam batu loncatan untuk saya gitu loh, untuk ketemu konten kreator yang besar-besar, biar saya juga bisa semangat untuk ya bukan menyaingi mereka, tapi kolaborasi dengan mereka dan saling memberikan sharing ilmu-ilmu yang saya belum pernah dapetin sama ini gitu kan. Saya masih perlu banyak belajar dan terima kasih banget sudah bisa memberi saya harapan lagi untuk berkonten lagi gitu. Terkhususnya buat HC3 Semarang, terkhususnya buat Honda Community Semarang, Astra Honda Care, terus Honda NTB Official, Hondanya di Lombok sana. Terima kasih buat Honda semuanya. Terima kasih buat orang-orang personal yang saya nggak bisa sebutin satu-satu, banyak banget. Mereka sangat-sangat care dengan kita, dengan saya. Walaupun mereka sebelumnya nggak kenal, tapi kayak merasa punya keluarga baru lagi dan punya saudara sendiri gitu. Kayak kita di treatment bukan seperti orang lain gitu loh. Jadi salah satu nilai plus dari Honda itu yaitu hospitality-nya. Mereka tuh dari hati ke hati gitu loh, yang memberikan apa adanya tapi maksimal gitu loh. Terlepas dari sebuah brand gitu loh, maksudnya saya nggak harus mengeluh-ngeluhkan brand karena saya diundang dan sebagainya, tapi ini salah satu wujud bersyukur saya untuk orang-orang yang hebat di belakang itu gitu loh, untuk bisa mengundang saya dan dengan rendah hati melayani saya gitu loh. Jadi saya benar-benar harus berterima kasih banyak gitu loh. Jadi itulah keasikan 3 hari ini yang benar-benar sangat excited, sangat-sangat unforgettable moment. Ngomongin salah sih. Banyak hal yang saya harus belajar dan banyak hal yang saya dapetin gitu loh. Terima kasih sudah melihat video ini. Thanks for watching and bye-bye.